Ya mungkin karena memang suara saya kurang jelas, kalau Pramana Trader langsung dimulai aja ya. Oke, ini saya buka dulu acara pada malam hari ini. Oke Pak, oke. Selamat malam ya Bapak-Bapak dan Ibu. Hari ini saya akan mengisi sharing lah ya, sharing-sharing aja tentang teknik yang saya pakai. Sebenarnya teknik udah cukup lama, cuman dulu tuh masih banyak kelemahan dan sekarang sudah sedikit dimodifikasi lebih baik lah, begitu. Nah, kebetulan saya dikasih kesempatan oleh Pak Johan untuk mengisi diskusi dan sharing di Zoom meeting ini ya. Ini Pak Johan, saya mohon izin untuk share screen-nya Pak ya, materinya Pak ya. Oke, kalau Laksamana Trader silakan di share screen sudah bisa saya sini. Sudah keluar Pak untuk apa Oh, PowerPoint-nya? loading ya, loading. Oke. Masih loading, Oke, oke. sudah keluar. Tunggu dulu deh. Sudah. Oh, udah keluar ya. Oke. Iya. Ya, di sini saya menggunakan teknik yang bernama shooter, shooter FX. Itu sebenarnya sih eh, teknik yang menurut saya itu lebih simpel dan dasar teknik ini sebenarnya saya ngambil dari trading sekuritas. Jadi ada teman saya waktu itu trading sekuritas yang konsisten lah ya profitable-nya, dividennya didapat, dan dia tetap menggunakan analisa seperti ini ya, selain analisa fundamentalnya. Tekniknya lah dia bukan shooter sih, bukan sebutnya moving average doang. Karena shooter ini, kalau teman saya itu dasarnya dari moving average, tapi kalau saya modifikasi karena forex ini kan fluktuatif banget ya, kalau ketimbang sekuritas. Jadi saya modifikasi sedikit dari teman saya, gitu. Untuk komponen, lalu, ganti materinya. Nah, ini komponen shooter FX itu yaitu pertama moving average ya, yang dimana fungsi moving average itu sebenarnya untuk menunjukkan kita ambil actionnya buy atau sell di time frame H1 gitu. Tapi yang dimana moving average ini harus disesuaikan dengan time frame daily-nya. Karena daily itu adalah tren besarnya dalam market forex ya. Nah, yang kedua, baru saya menggunakan parabolic SAR. Nah, parabolic SAR inilah yang modifikasinya sih sebenarnya. Modifikasi dari teman saya di Sekuritas. Kalau di Sekuritas dia nggak pakai parabolic SAR, dia pure mengepres. Karena kita ada di trading forex, maka saya menggunakan parabolic SAR untuk melihat arah market besar kemana gitu. Untuk di daily-nya gitu. Nah, kita jangan sampai trading itu melawan arah market. Terus market jangan dilawan lah. Karena pas market itu bagaikan sungai yang deras alirannya. Kalau kita lawan, kita akan hanyut nantinya. Nah, yang ketiga, ya pastinya kita harus menggunakan money management. Karena shooter FX ini, menurut saya kalau tanpa money management itu cukup sangat berisiko. Gitu. Karena waktu saya membuat shooter FX ini, dari teman saya itu, ya sering loss lah. Tapi kan sedikit demi sedikit saya lihat kelemahannya, saya sesuaikan lah dengan gerakan market di forex ini. Akhirnya temulah manajemen saya untuk di future FX ini. Yang kedua, saya menggunakan risk management, yang dimana saya selalu membuat NB. Kalau saya future FX ini analisanya salah, salah itu mungkin memang ngebug kali ya, hanya preset nya, atau enggak karena ada berita besar, high news ya kan.
maka market bisa berbalik. Nah, itu kita harus punya plan B. Kita harus di saat kita lagi floating loss gitu. Jadi supaya tidak panik lah intinya gitu Pak. Oke, sekarang saya akan jelaskan tentang moving average dulu Pak, komponen-komponennya kan. Nah, moving average yang dipakai sama shooter FX itu adalah periode 7, 21, 55, 255 sama 1200 gitu. Nah, 1200 itu tujuannya apa? Tujuannya itu adalah dinding sebenarnya Pak. Bisa candle bisa tembusin 1200, ya kan trennya ngikutin arah, cuma anggap dia tembus bawah, dia akan trend turun. Karena 1200 itu adalah moving average yang sangat besar dan sulit untuk ditembus. Sekali tembus dia akan tembusin terus gitu. Ikutin dari syaratnya bisa baik arah lah. Tapi jika nggak tembus, maka dia akan mentok kembali Pak. Aja cukup jauh biasanya. Jadi 1200 menurut saya itu dinding. Gitu. Sama juga 255, tapi kalau 255 itu sih dindingnya nggak terlalu besar. Saya menggunakan average shift-nya 1, terus metodenya eksponensial, dan apply-nya to close. Yang mungkin Bapak kalau mau tes bisa pasang di MetaTrader-nya sekarang nih. Dan Bapak foto dulu, nanti Bapak pasang di MetaTrader untuk dites aja lah Pak, di akun demo dulu gitu. Nanti gambarannya seperti ini nih. Di sini yang hijau ini, yang saya pakai hijau ini adalah moving average 255, yang kuning ini yang moving average 55, merah ini moving average 21, biru ini moving average 7, ini putih ini yang dinding besar itu ini adalah moving average 1200. Jadi jika candle ditembus ke 1200, itu akan sell kuat. Tetapi jika tidak, jika mental bisa mengarah ke arah 255 seperti itu. Jadi sebenarnya sih 255 sampai 1200 itu hampir sama kayak support resistennya sih sebenarnya. Tapi support resisten yang bergerak kayak gitu. Itu sebutan saya seperti itu. Nah, setelah itu kalau udah di move average ini baru kita ini, tapi move average ini buat di H1 ya Pak settingannya Pak ya. Jadi biasanya saya tuh di settingan itu ada time, saya checklist H1-nya aja. Jadi pada H1 dia keluar move average-nya, tapi di time frame lainnya tidak akan keluar seperti itu. Buat di PC ya, tapi kalau mau di handphone sih nggak bisa. Ini parabolik SAR-nya. Saya menggunakan parameter parabolika itu lah stepnya 0,085, maksimumnya 0,55 gitu. Ya, menurut saya pelajari parabolik ini cukup akurat sih Pak. Saya juga parabolik ini bawah, dia akan selalu naik Pak. Hingga sampai dia tembus, dipindah ke atas dia akan selalu turun. Jadi sistemnya kalau parabolik itu ada di bawah, maka kita lihat di moving average-nya nge-cross dulu. 7 nge-cross ke 21 ke atas. Atau 7 nge-cross ke 55. Intinya harus nge-cross ke atas, maka kita bisa beli buy. Tapi kalau parabolik besarnya ada di atas, maka kita harus nunggu nih moving average-nya harus nge-cross ke bawah seperti itu, Pak. Kayak gitu. Nah, jadi itu bisa beli sell jika parabolik sell di atas dan moving average-nya confirm nge-cross ke bawah. Itu harus kita ambil sell. Nah, lalu kita selanjutnya yaitu manajemen Pak. Tujuannya untuk kontrol cost kita, equity kita Pak ya. Karena kebanyakan orang tuh overload, dan jika terjadi overload itu ya sudah pastilah MC stop out itu sudah pasti. Kalau kita bisa punya manajemen, kita bisa kontrol loss-nya, maka equity kita lebih besar amannya. Cuma ada risiko sih, tapi lebih besar aja amannya. Nah, ini manajemen saya Pak. Untuk lot wajib disesuaikan dengan kuota modal ya. Nah, 10.000 saya makanya jadi punya $10.000 tuh kurang lebih dari satu lot untuk satu pair Pak ya, gitu. 1.000, 100, 100, 0,1. Terus sedang kelipatannya, jadi ke 200 pakainya 0,02.
Kalau 20.000 pakainya 2 lot kayak gitu. Jadi misalkan dengan modal. Itu tujuannya untuk keamanan dan itu untuk lot propernya Pak kayak gitu. Ya, kalau di shooter ini kita bisa pasang Pak, anggap nih Bapak punya $10.000. Bapak pasang di Exaus 1 lot. Bapak pasang lagi nih di Euro 1 lot boleh. Tapi ada batasan di risk manajemennya nih Pak. Kayak gitu. Kapan kita boleh stop open posisinya gitu. Ini ada di risk manajemennya Pak. Saya jelaskan. Nah, itu kita harus melihat level marginnya Pak. Jadi di MetaTrader itu ada namanya level margin. Nah, itu kita cek, kita boleh open pair sebanyak-banyaknya Pak. Tapi kita harus jaga nih Pak, jangan sampai di bawah 500% level marginnya. Jika di bawah 500%, maka beban lot itu sangat sangat besar dan sangat berisiko. Itu dia. Jadi kan saya bilang dia kayak 10.000 satu lot pairnya. Jadi boleh Pak, lebih dari satu pair itu boleh. Gitu. Tapi jangan pasang 10.000 2 lot, jangan. Tapi lebih baik banyakin pair daripada banyak lotnya. Tapi pada saat kita open posisi, kita harus lihat Pak. Saya pasang nih XAU, pairnya XAU 1 lot, pasang ambil baik, kita lihat nih informasi berapa sisanya, anggap oh masih ada 2.000%, pasang lagi deh 1 lot lagi di Euro, 1.500 itu masih boleh Pak. Sampai berapa, anggap Bapak udah pasang sekitar 10 pair Pak ya, berarti 10 lot dong tuh, 10 pair tuh total 10 lot kan, tapi beda-beda pair. Nah, tepat di 10 pair itu, yang saya pengalaman saya, biasanya sudah 10 pair itu dia sudah menyentuh 570%. Nah, disitulah saya stop. Gitu. Dan satu lagi, jangan lupa pasang TP. TP nggak usah banyak. Anggap aja TP ambil 10 pip atau 100 poin lah. Bayangin kalau 10 pip itu profit semuanya, terus 10 pip dikali 10 pair, dapat 100 pip. 100 pip sama 1.000 poin. Lumayan, Pak. Gitu. Nah, terus bagaimana nih jika umpamanya market kembali ke arah atau kita salah analisa? Misalkan kita lupa nih, biasanya pengalaman saya sih kita lupa untuk ngecek daily-nya. Kita udah pede aja di H1, wah H1 udah ada sinyal buy nih. Ternyata daily-nya sell, saya lupa, saya ambil buy aja. Tapi pas saya sadar, loh, ternyata saya salah, ternyata daily-nya masih sell. Dan sih saya bisa saya hold aja dulu. Saya hold dan saya nggak mau buka nggak mau buka pair yang lain. Saya tahan sampai si daily itu punya sinyal buy, yaitu parabolic SARA di bawah. Nah, baru saya lihat lagi di H1-nya. H1-nya, move yang present cross ke atas nggak? Jika ada nggak cross ke atas, maka langsung saya buy. Itu namanya averaging. Kalau saya menggunakan itu. Dan TP-nya, saya mundurin, Pak. Yang pasti buy yang di bawah, TP-nya lebih besar, tapi buy yang di atas, TP-nya jadi minus. Tapi endingnya harus plus profit, seperti itu. Ya kadang kalau saya nggak mau averaging, saya menggunakan cut loss. Saya sadar, wah salah posisi atau berbalik arah. Ya cut loss aja deh. Nanti bisa di recovery kok pelan-pelan nantinya gitu. Atau juga boleh menggunakan stop loss. Tapi kalau stop loss, Bapak harus cari dulu Pak support resistennya. Karena harus tahu. Nah, jika Bapak buy, maka stop loss itu taruh di bawah support. Tapi jika Bapak sell, sell di atas resisten gitu. Itu bagaimana dengan plan B-nya menggunakan locking? Boleh-boleh aja sih, tapi saya tidak nyarankan karena akan sulit untuk mengclear posisi lockingan menggunakan shooter FX ini. Ya, itulah salah satu kelemahan shooter FX. Itu untuk locking atau hedging itu agak sulit untuk diselesaikannya kayak gitu. Bisa sih bisa, cuman sulit aja gitulah. Dan ini sudah selesai sih Pak. Ya, terima kasih untuk Pak Johan dan Bapak Ibu yang ada di Zoom ini. Kita bergabung.
Sekian sudah materi saya. Jika ada pertanyaan silakan ditanya ya Pak ya Bu. Gitu. Pak Johan, saya kembali kepada Bapak ya Pak. Oke, terima kasih Pak trader ya. Oke, kayaknya malam hari ini banyak pertanyaan ya. Oke, dari Bapak Sandi. Ada yang mau ditanyakan Pak Sandi boleh tulis di chat atau langsung nyalakan nih boleh langsung besok. Ya Pak Sandi mau nanya apa Pak? Bagi angka yang 7, 21, 55, 255, 1200 itu adalah angka period sih Pak. Angka period di moving average tersebut seperti itu. Agak sedikit like. Yang ini Pak ya, yang moving average 7, 21, 55, 255, 1200 itu periode di moving average-nya Pak. Oh, kenapa ya? Nah, kalau angka 7 itu sih eh saya juga agak lupa gitu ya. Teman saya ngajak apa, tapi saya asumsi saya sendiri sih. 7 itu karena dalam satu minggu ada 7 hari itu menggunakannya. Nah, 21 ini kita ngambil moving average yang buat per 3 minggunya. Kenapa per 3 minggu? Kenapa nggak 4 minggu gitu kan? Ya, soalnya biasanya ada dalam satu bulan itu ada satu minggu marketnya nggak bagus bagi si shooter efek ini gitu. Kalau 55 ini hampir sama sih alasannya kayak 21. Bukan 55 itu sekitar 3 bulan ya. 3 bulan itu kan 2 bulan, 2 bulan. Kan 2 bulan itu 60 hari. Nah, dia hanya ngurangin apa tuh satu minggunya. Jadi ya hampir mirip seperti mewakili time frame lah seperti itu Pak. Gitu. Nah, kalau 1200 ini sih sebenarnya hitungan apa gitu pokoknya itu untuk dalam beberapa tahun maka dia akan sulit untuk ditembus tapi jika tembus itu akan menjadi kan baru gitu. Nah, kalau kenapa menggunakan itu sih eh, ya selama ini sih cukup akurat sih Pak, resikonya kecil, resikonya pasti ada ya tapi cukup akurat, resikonya udah pasti di adanya news besar gitu. Nah, untuk EMA itu bisa coba di support resistan bisa sih Pak. Nah jadi gini, eh, sebenarnya di EMA ini kalau dia berpotongan itu di tengah-tengah potongan itu dia itu adalah support atau resistennya. Contoh seperti ini Pak. Nah, saya buka ya di gambar tersebut. Nah, di gambar ini nih Pak. Ini yang kuning dan hijau ini berpotongan, moving average 55 dan 255 potongan. Nah, di tengah-tengah potongan ini bisa menjadi, kalau kita tarik garis, itu bisa menjadi support resisten. Kita ada di sini letaknya. Begitu juga dengan biru sama merah nih. Support resisten ini 27 sama 21 potongan. Jadi support resisten di sini. Itu sih Pak. Kalau ini nah, jika banyak potongan juga bisa di sini support resistennya. Tapi kalau ini berdekatan ini bisa jadi kayak semacam supply demand jatuhnya. Seperti itu. Bisa Pak jadi acuan untuk support resisten gitu Pak. Bisa banget. Tapi kalau kita gambar garisnya jadi semraut sih. Kata trader dia agak bingung di analisanya kayak gitu. Tapi kalau itu bisa Pak. Dan 1200 sama 55 juga bisa jadi support resisten yang bergerak. Menurut saya begitu. Support resisten bergerak itu ada di 1200 sama 255. Kalau mau simpelnya ya, kalau nggak mau nyari yang lebih detail. Jadi sih Pak.
Sama siap-siap aja, tergantung Pak Johan nih. Gimana Pak Johan untuk kelas khususnya Pak? So, nanti kalau ada yang memang VIP, teman-teman ya khusus, ya boleh. Kita bikin nanti kayak tim programnya. Oke, Kita boleh. bedah Terima kasih. teknik ya, paling stretch. Karena dulu Iya, saya juga pakai moving average. Ya, sampai sekarang saya juga pakai moving average. Nggak pernah lupa. hmm, Ya, nah, namun saya ada pertanyaan sedikit sini. oke. Nah, di sini kan saya lihat gambar yang di sini ada moving average hijau sama pink. Kalau saya lihat berpacu pada moving average hijau dan kuning, ini bisa dibilang harga udah lari duluan, ya. Berarti udah telat. Namun kalau saya lihat dengan moving average biru dan merah, harga duluan. Nah, kalau misalkan Hmm. tunggu biru merah berpotongan sama kuning, itu saya rasa momen yang pas banget. Gitu, ya. Nah, kalau menurut Pak Laksamana sendiri, ya, kira-kira titik Hmm. entry terbaik itu dengan support resisten yang atau teknik data super seperti ini ya, kira-kira itu di mana dan indikasinya apa harus kita masuk yang keluar. Sebenarnya sih kalau mau lihat selnya ya, yang bagus tuh di pasti ketika 7 sama 21 itu berpotongan. Gitu. Jadi patokannya cuma di 7. Jadi di 7 ini bergeraknya dia memotong mana dulu gitu. Kan ini kayak contohnya di atas nih. 7 sama 21 duluan ya dia berpotongan. Baru dia memotong 55 gitu. Nggak lama 7 itu akan memotong lagi di 55. Jadi sih sebenarnya patokan saya selalu di angka 7. Di 7 ini berhasil nggak dia memotong 21? Oh dia berhasil nih kan. Maka kalau dia motong bawah 21 berhasil motong, aku sell dulu. Gitu. Tapi biasanya saya ambil kecil-kecil, ambil 100 dulu. Tapi kalau saya mau long term bisa juga. Nah, saya cek lagi nih, tunggu sampai dia bisa tembus kan nih, sampai moving average 55. Jika bisa tembus, nih kayak gini tembus nih, tujuhnya nih, yang biru tembus nih, 16 tuh. Nah, ini udah pasti langsung saya hold, atau saya tambah lagi selnya. Dia averaging plus ya Pak ya. Bisa juga tuh kayak gitu. Nah, akan jadi set base. Nah, di sini nih, yang saya bilang ada ini kayak support resistan gerak nih di 25, ada hijau nih. Jadi candle akan bergerak di hijau ini nih sebenarnya. Sampai benar-benar si moving average 7 ini nembusin yang warna hijau 255. Lalu saya tembus mengglosor terus sampai ketemu moving average 2200. Jadi emang patokannya sih di moving average 7 ini sih Pak. Bukan moving average 25555-nya. Kalau 25555 sih saya nggak patokan itu. Saya di 7 nya lihat. Seperti itu. Kalau di 55 255 sih benar, telat banget. Selnya udah ketinggalan, misalkan ketinggalan kereta ya Pak ya. Seperti itu. 7 ini Pak patokannya. Misalkan kayaknya hampir sama dengan daily-nya ya, itu Pak Jo. Halo Pak Jo, suaranya ada nggak, Pak? Oke, oke. Oh, ini nih, saya masih mau tanya lagi ya. Boleh ya? Oke, boleh dong. Kan kita diskusi Nih, sharing kita. suara saya jelas ya? Udah nggak lagi kayak Jelas, tadi. jelas. Ya, Oke. ini lumayan jelas ini. Oke, sorry ya, tadi sinyal di awal-awal masih kurang bagus ya. Oke, jadi gini, saya mau tanya lagi. Kalau entry titik terbaik ada di Pilpres 7 dan 21 ya saya setuju. Itu benar-benar bagus banget ya. Entry-nya. Namun kalau semakin kecil, kayak saya otomatis kan banyak force-nya juga, banyak file-nya juga, apalagi di time frame kecil. Nah, Oh iya, kalau bagi jam kecil benar. uh, misal ya kita ambil time frame standar salah satunya, ataupun juga Hmm, dia bilang chance atau menang probabilitasnya itu juga gak besar banget ya. ya. Bisa dibilang ya mungkin 60% yang paling tinggi ya, berapa chance paling ya. Namun Hmm, kalau dengan satu dan tujuh tempe pasar yang kita gunakan, kira kan memang agak sedikit noisy ya, ibaratnya banyak apa namanya mungkin udah crossing tapi harga menipu. Ya, nah, gimana cara antisipasi hal itu tuh agar kita tidak
ada pakai sell, Hmm. sell juga nggak enak gitu ya. Oh, misalkan teman-teman nggak mau floating ya terlalu jauh, gitu ya. Itu gimana caranya? Biar benar-benar kita perfect timing untuk entry coverage tersebut. Nah, kalau untuk antisipasi sih Pak, tetap sih Pak, makanya di daily ya. Dianggap nih kayak gini nih, kan kita lihat nih, move average tujuh nembus ya, nembus ke bawah ya. Kita cek nih daily-nya. Daily-nya bener nggak parabolic SAR ada di atas? Jika ada di bawah, hold dulu. Jangan. Bisa jadi si moving average 7 itu tembus dia hanya koreksi harga. Tapi dia akan tembus lagi ke atas. Itu suka terjadi, Pak. Nah, itulah makanya disebut uh, fake signal gitu. Karena saya atau kan tetap dia 5, saya lihat, kok saya lihat moving average-nya nih mau buy nih, udah buy nih. Jadinya gimana? Ya, dari parabolic SAR ke atas sell. Saya tunggu lagi aja sampai si moving average 7 itu tembus ke bawah. Itu sih patokannya Pak. Jadi emang patokan saya itu emang untuk memperkecil resiko di daily kayak gitu. Nah, tapi emang biasanya benar-benar fake signal itu bisa karena ada berita sih Pak, saya alamin. Tapi kalau emang lagi nggak ada berita itu benar versi full teknikal, ya 10 sampai 50 bisa kena sih. 10 sampai 50 pip ya. Kalau saya sih biasa rata-rata ngambil 10 pip karena saya sekali open kan bisa 10 pair. Saya incernya 100 pip tapi dengan 10 pair jadi 10 10 10 10 saya kumpulin seperti itu sih Pak. Bukannya scalping ya jatuhnya, bukan, saya sih jatuhnya sih antara middle atau long term lah. Nah kalau memang benar-benar salah banget ya kita harus punya keputusan dan punya mau di cut loss atau mau di averaging. Kalau di locking sih boleh tapi nggak disarankan seperti itu Pak. Kalau mau pakai stop loss nggak masalah, pakai yang penting ada garis support resistennya. Kecil kok. Karena stop loss kalau memang kita tahu support resisten yang kuatnya di mana. Syukur-syukur dia paham banget kayak supply demand. Itu sangat bagus karena supply demand menurut saya itu sinyal lebih kuat daripada support resisten gitu. Jadi sih Pak, triknya Pak Desi di daily-nya Pak kita cek. Pokoknya utamakan daily. Daily katanya buy, ya udah kita cari moving average yang naik ke atas. Across ke atas maksudnya. Itu masih buy. 10 pip mah kena, 10 sampai 50 pip kena. Jadi sih Pak, kalau 10 pip sih kita cuma ngejar seharian jangan sih. Sekarang sampai seminggu. Tapi kalau 50 pip, yang ngejarnya agak lama, bisa seminggu. Kita udah nyoba juga gitu. Oke. Kalau langsung. Nah, kalau dari tadi kan kita kan lagi bahas kelebihan average. Dan ini benar-benar indikator standar. Itu Iya. bisa Tapi digunakan ini udah kalau ada misalnya. ada sih sebenarnya modifikasi. Jadi cuman saya buatnya tanda panah jadi biar nggak ribetnya gini kan ini semerawat ya Pak ya. Saya ada sih indikator modifikasi jadi ya tanda panah doang. Nanti lah itu sesi selanjutnya nanti kita bahas. Oke, siap itu ya. Nanti buat yang Oh, VIP-nya ya. biar teman-teman ini sudah bisa. Oke, Ya, nah, ya, 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 saya, ya. saya mau tanya nih ya, kira-kira Ah, kelemahan dari ini apa Pak? Karena kan perangkat dolar aja ah, kalau kita bicara lebih ya kelemahan betul. dari teknik. Nah, ya. Pasti semua orang Hmm, mau teknik apapun itu pasti udah ada kemana? kelemahan. Dan gimana cara meminimalisir menghindari minus ya, menghindari minimalisir. Kita nggak bisa Hmm. menghindari. Nah, itu gimana nih? Kalau saya pokoknya kelemahan indikator itu dapat adalah high news Pak ya. Pertama di minggu awal ada NFP unemployment claim. Itu udah pasti indikator saya itu udah jelek banget. Itu udah pasti Pak. Ini biasanya saya tidak akan trading di nggak akan trading di minggu awal. Usaha sih nggak usah trading dulu lah. Setelah NFP silakan. Itu akan kuat makanya kan di sini ada moving average 21. Saya bilang 3 minggu kan. Karena 1 minggu itu bisa dianalisa lah gitu. Karena 1 minggu di awal itu bisa ya moving average itu kelemahannya dia
suka sinyalnya sangat besar di minggu awal. Tapi udah minggu kedua sih udah kecil ya, asalkan kita samakan dengan daily. Nah, yang kedua, moving average ini, tadi saya bilang, saya pernah melihat H1, moving average sinyalnya baik. Pede aja, saya nggak ngecek nih daily-nya, saya baik. Ternyata, daily-nya sell. Itu biasa bakal seret jauh banget. Biasanya ya Pak ya. Gitu. Makanya saya menggunakan manajemen yang sangat super ketat. Saya bilang kan, jika 100 itu maksimal 0,01, jangan lebih untuk satu pera, 1000 0,1, terus 10.000 ada satu lot maksimalnya gitu. Jadi sih kita bermainnya di money management sama risk manajemennya gitu. Nah, terus yang ketiga ya kita harus ambil berani keputusan terburuk. Salah satunya loss gitu atau pasang stop loss. Jadi sih Pak, karena kan namanya indikator buat manusia ya, mana ada 100% sempurna Pak, nggak akan ada. Itu bohong lah kalau jika ada bilang indikator saya 100% sempurna, itu bohong. Saya bilang akurat, tapi akuratnya nggak 100. Saya bilang akurasinya antara 60 sampai 75% akurasinya. Begitu. Tapi saya kata kalau kita mengejar profit 5 sampai 10% masih bisa kekejar lah kalau menggunakan sutra ini. Intinya sih di manajemen money management dan risk management, dan juga lihat analisa di daily. Jadi itu nggak boleh lupa ya, karena kalau lupa kalau lupa kita lihat cek daily-nya. Tapi kita daily kita baik, tiba-tiba nggak lama besoknya parabolic secara berubah, itu kita juga langsung ancang-ancang plan B Pak. Mau hold atau mau cut loss kayak gitu. Kalau saya sih biasanya kalau di daily-nya lagi sideways tiba-tiba berubah arahnya, ini saya cut loss. Karena kita nggak tahu kalau masih sideways kayak gitu. Tapi kalau masalah nih, kadang jadi turun nih, ya kan? Tapi bisa jadi parabolik di bawah kan? Itu saya hold dulu. Kenapa? Saya yakin tren masih turun, itu parabolik di bawah, itu dia hanya koreksi harganya. Saya tinggal nunggu aja nanti parabolik di atas. Nah, baru saya siap averaging. Jadi seperti itu sih Pak. Untuk minimal resiko lah, jangan sampai stop atau MC seperti itu sih Pak. Oke, malam. Terima kasih atas penjelasan yang kalam. Sama-sama Pak. Oke, di sini saya baru lihat ya ada Sylvia, ya Tiwa ini Master Crypto, Bu Sylvie. Selamat malam Bu Sylvie, apa kabar? Halo Pak Jo, Iya. Ya Bu Sylvie, nanti next time kita bahas kripto ya. Nanti Ibu yang bawa boleh. ah, kripto, kripto mah aman Pak. Ya. Nanti kita discuss bareng di sini ya. Sebenarnya Boleh, sore boleh, rupanya. boleh Terakhir kita Pak. atur schedule ya. Ya siap. Oke, teman-teman, semuanya Bapak Ibu semuanya yang ada di TikTok dan yang ada di Zoom ya. Karena saya ini mirroring juga ya. Di Studios ya. Oke, untuk pertanyaan dan teman-teman yang ada di Zoom, ini nggak ada ya. Biasa, sehingga kita ini ramai kalau nggak sepi yang banyak. Oke, kalau gitu saya kira sih cukup pertanyaan dari saya. Ya, mungkin ada teman-teman. Silakan. Sama malu. Ya Pak, siapa lagi nih? Ada mau nanya lagi nggak? Ya, kita tunggu yang lain ya, kalau sama lain ini belum. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Bos? Kagak Pak, aman. Oke, baik. Ya, teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau gitu, supaya kita tanyakan lagi.
Nggak pernah ya. Oke, saya kira kita sampai versi ini saya jadilah yang menjadi seperti kita. Kalau memang benar tersebut, ya it's okay, silakan pakai gitu. Dan kalau memang tidak cocok, ya nggak usah pakai. Karena orang beda-beda. Dan scalping tapi pakai teknik ini nggak cocok, ya udah jangan, tinggalin aja. Nggak cocok, Ya, nggak sama, cocok. iya. Nah tadi Pak Laksamana sendiri nih bilang kalau teknik cocok yang ya trade sampai single trading aja. Kemarin dia dikit trading dibandingkan terus. Oke, kalau itu terima kasih Bapak Ibu semuanya, terutama langsung dari Yuk, terima kasih Pak Johan. ini. Oke, kalau pertanyaan, ini Ini putus-putus Pak. ya saya pamit undur diri ya. Oke, sama Pak. Undur diri juga ya. Terima kasih ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Happy profit ya. Tinggal live.